Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Ngopi Fit, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Bersama saya Deka Utami, dosen dari Teknologi Pendidikan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sangat beruntung sekali karena memiliki teman-teman yang berasal dari negara Palestina, Yaman, dan juga Thailand. Apa sih tujuan mereka datang ke kampus kita ini? Mari kita telusuri. Sebelumnya, yuk kenalan dulu. Saya ke kamera, hai semua. Hai semua. Oke, yang paling sudut sana adalah Mas Muhammad dari kita kenalan aja. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, bisa memperkenalkan diri ke kamera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Abdul Raqib. I am from Yemen. I am here in Indonesia 2 years, 2 years and 3 months. I study in Universitas Islam Malang, program teknik mesin. Teknik mesin. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Jadi Mas Muhammad ini sedang belajar bahasa Indonesia. Bahasa ibunya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul? Iya. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much. Selanjutnya kita bergeser di sebelah Mas Muhammad ada Mas Nadim. Mas Nadim, say hey. Hello everybody, how are you? I'm Nadim, I'm Palestinian, also student here in Indonesia since almost, I can say, 3 years. And Unisma also. Here my classmate Muhammad, both of us are the same major. And today we so happy and enjoying with this podcast to talk about, we have some topic today, we want to make you interesting about it. Oke, Mas Nadim ini berasal dari Palestina, teman-teman. Most of people in Indonesia love your country. Yeah, of course. We also love Indonesia so much. The kind people, so kind. Ya, ternyata kita saling mencintai. Yeah, mencinta, of course. Mas Nadim ini bisa berbahasa Jawa. Mas bisa ngomong Jawa? Ya, bahasa Jawa masih belum. Nggak iso ya. Masih nggak iso. Nggak iso ya. Ngomong nggak. Oke, Mas Nadim ini punya kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh iya. Mas, sampun mam? Sudah makan? Udah. Ayam. Nasi rendang. Enggak. Iya, nasi rendang. Nasi rendang. Ya, enak banget pun. Suka. Thank you very much Mas Nadim. And we move to mbak-mbak cantik di sebelahnya. Halo. Oke, wajahnya sangat familiar sekali seperti mbak-mbak Jawa. Kira-kira dari mana? Kan kita tetangga Indonesia. Oke Mbak, silahkan perkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Nama Firdaus dari Thailand. Kuliah di Unisma, jurusan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Sudah 3 tahun di sini. Sudah 3 tahun. Kalau tadi Mas Muhammad dan Mas Nadim ini classmate. Satu kelas jurusan teknik mesin. Kalau Mbak Firdaus ini pendidikan bahasa Inggris sudah 3 tahun ke sini. Seperti itu. Mbak bisa ngomong Jawa? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Bisa coba ngomong Jawa sedikit, Mbak? Ngomong apa? Kalau sing kayak gini ya masih bingung kalau. Saya kayak gini yo. Ya, Harus menjawai sekali. Iya, apa ngomong balik juga kayak teman-teman konco-konco kayak. Oh, teman-teman konco-konco. Iya. Jawa banget. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mbak Firdaus. Selanjutnya di sebelahnya ada Mbak siapa sih? Mbak silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Introduce myself. My name is Nur Rahman Berman. Itu komunitas NIM. Saya di sini sudah lulus dari Unisma S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Bahasa Inggris. Dan sekarang saya juga masih belajar IPA di UM. Karena mau continue to S2 di sini, ya, jadi ya, mungkin sudah 4 tahun di Indonesia.
Indonesia. Mantap. Jadi sudah ada yang 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Jadi saya ulangi yang sebelah kanan adalah Mas Muhammad, Mas Nadim, Mbak Firdaus, dan Mbak Tasnim. Mereka adalah mahasiswa internasional yang mampu berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Seperti itu. Welcome to Indonesia, welcome to Welcome. Malaysia. Oke. Pertanyaan ibu yang pertama, apa benar orang Indonesia itu ramah-ramah? Iya. Iya. Oke, baik. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan. Oke. Karena mereka pintar berbahasa Jawa, kita bertanya pakai bahasa Indonesia saja ya. Seperti itu. Nanti kalau semua bahasa Jawa ada yang nggak memahami, mohon maaf kita pakai bahasa Indonesia, dan mungkin nanti kepada Mas Muhammad, you can mix Indonesian or English. Of English is course. good. I'm gonna mix with English also. Oh, Yeah. Because sama yeah. seperti ibu aku sudah bahasa Arab. Because my English, my Indonesian not that perfect, you can say. Nah, yeah. Tapi sudah bagus sekali tadi kemampuan berbahasa Indonesia ya. Yeah. Oke, pertanyaan pertama berbicara tentang pendidikan. Menurut kalian, apakah ada perbedaan yang sangat mendasar sistem pendidikan, educational system in Indonesia after you stay long in here 4 until 5 years with the education system in your country? Okay? Who wanna answer first? Siapa yang ingin menjawab duluan? Bisa saya? Oke, Mas Okay. Nadim. Okay, first saya. First of all, if I'm gonna talk about the study or the system, beda sangat. Sangat So, berbeda. yeah, big different. An example, I'm gonna mention the high school and the university only because that's what I want to focus about it. In our high school, we have many ways. We have like religion, agama, atau there's ilmu, scientific, or we have agriculture, industrial, you have many ways. And if I want to study in my college, that will depend to what did I study in my high school. An example, if I want to study engineering in my college, I must to study in my school one of two ways, scientific or industrial only. If I study anything else, is not allowed to me. But an example, if I want to look in the Indonesia, is different, right? High school, you can study anything you want, and the college, you can study anything you want, but you will get an exam. But in our system, there is no exam. That's one of our different, and for me, that's the difference between select or choose our major. If I'm talking about the system, how to study, it's different also. Because in our system in my country, it's academic, you can say, where they only focus about the exam, what did you get from your college. But here, it's like teamwork. The same time, articles, presentations, assignments, but there is no. Only even if we want to make your skripsi, di sini harus sendirian kan, untuk skripsi. Tapi di sana nggak ada. Skripsi harus di kelompok, satu kelompok, mungkin 5-4 orang. Yang itu presentasi yang only that presentation we make and the article we did. Before that, it's big different. Sangat jauh berbeda ternyata Iya. sistem pendidikan di Indonesia dengan di Palestina. Iya. Jadi kalau di Indonesia itu kita bebas masuk jurusan apa aja, IPA, IPS. Tapi misalnya nanti di universitas juga bebas, walaupun di Iya. jurusan IPA mau mendaftar di sosial humaniora, nggak apa-apa. Tapi kalau di negaranya Mas Nadim sudah strict. Iya, tricky. Jadi jurusanmu apa, college-nya harus itu. Jadi Iya. memang bakat passion itu sudah harus ditentukan early. Yeah, of course. It's like even the way in our high schools, like levels. We have the top levels, it's scientific, and when you take that way, you can study anything you want. Okay. Medical, engineering, anything you want. And then we have like industrial, agriculture, and everyone have many ways. So it's like tricky and maze for us, and it's kind of so difficult. Oke, kemudian yang kedua, kalau di sini skripsinya sendiri-sendiri, kalau di sana berkelompok. Berkelompok. Kalau di sini tugasnya itu berkelompok, presentasi. Sana nggak ada.
FGD kalau di sana malah individual, jadi sangat jauh berbeda, sangat menarik sekali kita mendapatkan perspektif sistem pendidikan ternyata berbeda-beda. Thank you Mas Nadia. Anytime. We Thank move you. to Mas Muhammad. What about you, Mas Muhammad? What is different or same? The Indonesia is different. Different. It's so different. Also in the Palestine, it's so different between Yemen and Palestine because we are Arab is so different. Maybe in Palestine is hard. In Yemen is easier and bad because the war after before 10 years, also 15 years, the war about is finished everything, every school, every university. In the university, we will start in basic school, study 9 years. After that, in high school, we study 3 years. Also, when you finish the school, you start to study in university, maybe from 2 or 3 years to 6 years, up to you to change the manager. Also, in Yemen, just the teacher just talk, just don't we have projector, don't have anything, just talk and the students listen and write in the notes. But here, the teacher is talk, he make group, make presentation, make practicum. Also in Yemen, don't have this. Maybe here is better than from Yemen. Kalau menurut Mas Muhammad katanya sistem pendidikan di Indonesia ini lebih better. Menurut Mas Muhammad ya, ini nggak mengeneralisasi. Karena katanya di Yaman itu sistem pendidikannya berubah total sejak perang Arab ya. Sehingga perkuliahan di sana di university itu by lecturing, right? Jadi very teacher center. Sementara meanwhile in Indonesia tend to student center seperti itu. Jadi kita boleh berdiskusi, collaborative, presentation and the others like that ya. Okay, good. Thank you, Mas Muhammad. We move to Thailand, our neighbor. Bagaimana di Thailand, Mbak? Bagi saya, a little bit different. If you for SD, SMA, SMP, dan SMA. Menurut saya kalau SD itu sepertinya sama. Ya, sama. Berapa tahun? Di SD 6 tahun. Sama. Ya, 6 tahun. Jadi kalau SMP 3 tahun. Oke. Ya, jadi kewajiban untuk siswa yang harus belajar ikut dengan. Dan kalau di Thailand itu setiap pagi kita ada upacara gitu, upacara setiap hari. Setiap hari. Kalau Iya. di Indonesia hanya hari Senin. Iya, Sama hari-hari besar peringatan lainnya. iya, upacara setiap hari. Terus Terus di jam 8 pagi. ya 8 pagi semuanya harus ikut. Nah, dan di upacara itu sudah ada nyanyi, bendera gitu, sudah baca doa dan segalanya itu, dan nasihat juga di situ. Terus sampai kuliah juga masih ada, dan di sistem perkuliahan itu juga ada seragam juga. Ada Oke, seragam. pakai seragam sama Iya. di Indonesia. Oke. Terus kalau di SMA juga ada IPS juga, dan IPS itu tergantung sekolah dan ada bahasa. Kalau kayak bahasa Mandarin, IPS bahasa gitu. Iya. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau Cina, dan ada berangkat untuk belajar bahasa Mandarin juga untuk SMA-nya yang jurusan IPS. Oh, jadi kalau di Thailand tuh kalau belajar bahasa asing itu di IPS. Iya. Seperti itu. Kalau di kita kan IPA, IPS, bahasa kalau zaman ibu kuliah, ibu sekolah dulu seperti itu. Ada lagi? Kalau khusus untuk mahasiswa Thailand itu kewajiban yang mereka harus belajar hanya 9 tahun akademik. Seperti kalau lulus dari SMP ya sudah, untuk melanjutkan SMA atau kampus atau universitas itu bebas.
mau lanjut ya lebih baik. Lebih bagus sekali. Kurang jauh sama ya dengan Indonesia. Ya benar, kita bertetangga banyak seperti itu. Mas-mas ini yang dari Palestina, yang dari Yemen, do you guys upacara ceremony, flag ceremony in every morning of your Yeah, school? yeah, of course we have every single day. Every single day. Every single day. Oke, It must adik-adik, still be. Mas tolong sorot Mas, adik-adik tolong banyak bersyukur karena mereka upacara setiap hari ya. Yeah. Sementara kita setiap hari Senin seperti itu ya, mari kita bersyukur. Itu tandanya negara kalian sangat nasionalis, sangat Iya. mencintai negaranya. Of Seperti course. itu ya. Oke. Dapat perspektif baru, ternyata sistem pendidikan di belahan dunia itu berbeda. Nah sekarang kita telusuri kenapa mas-mas dan mbak-mbak ini memilih Indonesia sebagai negara tujuan pendidikan mereka untuk membangun masa depan masing-masing. Oke, kita mulai dari Thailand. Apa yang menjadi alasan kuat mbak berdua ini dari Thailand memilih Indonesia sebagai negara untuk belajar? Ada apa pada Indonesia di benak mbak-mbak berdua? Oke, bagi saya dulu. Bagi saya karena negara Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Muslim yang pertama. Yang kedua itu Thailand dan Indonesia itu sangat dekat. Ya. Jadi sudah menjadi negara tetangga, dan orang tua saya juga ada hubungan baik dengan kampus di Malang dan seluruh Indonesia. Seperti membuat MOU gitu, dan juga banyak scholarship dari government support gitu juga, kayak seperti di sini UM ada KNB, nah gitu juga, dan kita bisa milih beasiswa untuk mencari pengalaman di luar negeri, dan seperti Indonesia, Malaysia gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini mungkin karena orang-orang Indonesia itu sangat ramah. Ketika saya ke mana-mana, mereka sering menyapa. Oke, jadi orang Indonesia katanya sangat ramah-ramah. Iya, itu dulu pernah masuk artikel itu, orang-orang Indonesia terkenal akan keramah tamahannya seperti itu. The most friendly people around the world. Tapi itu menjadi aneh kalau di negara-negara lain, betul tidak? Yeah, of course. Oke, jadi alasan dari teman-teman dari Thailand ini memilih Indonesia karena yang pertama, Indonesia itu mayoritas Muslim, sehingga berpengaruh juga dengan kenyamanan hidup ya, nggak bingung cari makanan seperti itu. Kemudian yang kedua, karena tentu ada MOU, kerjasama antara university di Thailand dengan di Indonesia. Sama yang ketiga, Indonesia itu di mata Thailand, khususnya di mata Mbak Tasnim dan Mbak Firdaus itu negara ramah seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut kepada Mas Nadim. Mas Nadim, kenapa memilih Indonesia, Mas Nadim? For any international student, when he want to go out, he will look for any country around him. But for me, I select Indonesia for many reasons. One of that reasons is comfortable, safety, and for me, why did I select Indonesia, especially the study? If you look at Indonesia right now in the education, it's growing so fast. And right now, it's like challenging with a lot of universities in the world. And that's one of my reasons. And if you look the system, the system of study right now here, it's become more and more good and perfect, better than before. So that's one of the reasons. And for me, to be honest with you, the natural, I like the natural heat so much, and the weather, especially here in Malang. The natural. Yeah, I like Malang so much because the weather and the natural. For me, I like to go to the waterfall and jalan-jalan here and there. That's one of my reasons.
Oke, jadi kata Mas Nadim, jauh-jauh dari Palestina, teman-temannya itu kalau mau studi ke luar negeri, itu akan memilih negara-negara di Iya. sekitar Palestina. Tapi kalau Mas Nadim enggak, pilih Indonesia. Why? Karena yang pertama affordable, terjangkau. Comfortable. Yang kedua, Aman. sistem pendidikannya. Iya, sistem. Oke, kemudian yang ketiga, nature, Natural. alamnya seperti itu. Kemudian yang keempat, sudah merasakan sendiri selama 4 tahun di sini itu katanya Mhm. teknik perkuliahannya, sistem perkuliahannya itu menyenangkan. Iya, Seperti itu. it's growing. Kemudian faktor tambahan sudah jatuh cinta sama Malang. Ada air terjun, ada pantai, ada gunung. Semua. Oke, thank you Mas Nadim. Thank you. And next, Mas Muhammad. Mas Muhammad. What is the main reason you choose Indonesia so far away from Yemen to study? Karena banyak loh, so many people in Indonesia send their son to study in Yemen, right? Alright. Study or work. Study religion. Study Ajama Ilmu and the Quran Yes. in Hadramaut Yes. or Tarim with Yes. the Habib Omar. Yes. The famous place in Yemen. We have a lot of Indonesian people, Hadramaut, Tarim, because this is the famous place, the famous city in Yemen about the Quran, about the masjid, a lot of masjid there in Hadramaut and Tarim. Also, for me, I see Indonesian people in Yemen, in my city, that is his work. And I talk with him, how is it Indonesia, how is it? After that, I search in internet. I see the university is very good. Also, the cost is not expensive. It's good for me, maybe. Also, the weather and the food, it's not I can't eat it. I can't live in Indonesia with the weather the same, maybe the same weather in Yemen, not different. Yes. Mhm. Jadi kalau Mas Muhammad ini karena di negaranya banyak orang Indonesia yang belajar, yang studi ke sana, sehingga dia itu penasaran, apa sih negara Indonesia itu, siapa sih orang Indonesia itu, bermodal stalking, jatuh cinta, kemudian mencoba ke Indonesia. Alasannya yang pertama tadi harganya terjangkau kalau pendidikan di Indonesia itu. Kemudian yang kedua tadi banyak universitas yang berkualitas, good. Kemudian tadi yang ketiga makanannya itu familiar lah untuk Iya, orang-orang familiar. Arab seperti itu. Kita juga punya sate, dagingnya kan. Sudah coba makan bakso? Oh, Sudah. masih belum? Masih belum? Masih belum? Enggak pernah. Sudah. Kalau- Sudah timbul makan bakso. Wallah masih belum. Karena ada banyak yang teman saya di sini, mereka takut dari itu. Enggak tahu kenapa. Selalu mereka bilang ke saya, jangan seperti itu. Karena itu enggak tahu kenapa. Tapi mereka juga enggak pernah dicoba. Tapi yang udah pernah, mereka bilang enak banget, Paul. Itu karena mereka Iya, takut karena- Mas Nadiem enggak. nggak mau kembali ke negara. Iya. Malah itu dengan bakso city, meatball city. Hmm. Ya, jauh-jauh kami di Malang, kalau yang makan makanan tempat lain itu kayak seperti ada yang kurang. Tapi mau coba itu, yang juga mau coba. Hari ini. Habis ini. Kalau di UM ada bakso sayur. Oh. Okay, good. Thank you very much for your perspective, and we move to the next question. Okay. Ternyata dari POV internasional negara kita itu pendidikannya itu tidak seburuk yang orang dalam katakan. Mereka sangat merespek, sangat menghargai, dan sangat memiliki pandangan tinggi terhadap pendidikan di Indonesia yang sangat berkualitas, kampus-kampusnya juga seperti itu. Oke, we move to the question. Apa tantangan terbesar saat menjadi mahasiswa internasional di Kota Malang? Siapa yang mau jawab duluan?
Mas Muhammad. Sorry. Okay, maybe in the beginning. Oh, di awal-awal, oke. Yeah, in the beginning, I was not a lot. It's something is difficult. The language, the Bahasa language, also the food in the beginning. Mhm. After that, maybe 3 months, 4 months. After that, it's easy. Oh, It's oke. easy because Indonesian people is polite, is friendly, is smile every time. Ya. You don't feel angry. You smile every time. It's safety. I go out from after in the night to 12 o'clock, 1 o'clock. It's safety. No one he will take risk for you. Maybe this country is very safety. For me, I don't have something that or difficult here. There's something just difficult when you message for your family. The message for your family is something is difficult. Oke, jadi Mas Muhammad ini tantangan terbesarnya itu pada saat masa beginning, awal-awal kuliah. Sepertinya semua relatif. Kalau perkuliahan itu adaptation ya, sangat susah adaptasi, terutama dalam hal berbahasa dan juga makanan. Kalau Mas Muhammad ini katanya sulit banget mengerti bahasa Indonesia, kemudian makanannya mungkin karena belum mengetahui makanan yang lain Iya. sehingga sulit. Tapi itu hanya bertahan 3 bulan, setelah itu oke gas. Oke, sudah makan apa aja Mas di Malang? What is your favorite food in Malang? Maybe I'm going Ayam goreng, nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng. Nasi Mie goreng is goreng? famous. It's Oh. famous. Nasi goreng. Nasi goreng, Yeah. oke. Mie goreng is okay ya. Nasi Sate, rendang. sate, Sate. Sate. I don't sate know. ayam, belum. Soto ayam. Soto ayam. Soto sate belum. Rawon. Belum bakso. Kayaknya kita harus hangout ya. Terus kata Mas Muhammad, Malang itu adalah Malang itu adalah kota yang sangat ramah. Orang-orangnya tersenyum setiap saat. Bahkan keluar tengah malam pun tetap safety, tetap merasa aman. Tapi tetap jaga keselamatannya, masih jangan sering keluar malam sendirian. Move to Mas Nadim. What is your biggest challenge? One of my biggest challenge here, like my friend he mentioned at the beginning, the first thing it's the language, because you know the communication is the secret and the key for everything. Especially when we have some problem, and usually we get a lot of problem just because we doesn't understand, like misunderstand. So for me, I like in Indonesia they put a plan for that. For any international student he want to come to Indonesia, he must to get 1 year for language, and for me that can help every single body here. So about this problem, they already fixed it, and we have a lot of problem. My challenge, my experience for the food. My first day here, I ate nasi goreng dari jalan. Jadi setelah itu sakit perut untuk 3 hari. Itu the beginning, di awal. Mungkin pesan nasi goreng pedas. Iya, beda di waktu itu. Tapi sekarang aman, bisa setiap hari nasi goreng nggak apa-apa. Karena Ini udah malam banget. ya di waktu itu masih muda. Oke. Yeah. Then we talk about the language, about the food. If we want to talk about the people, it's not that challenge because the people here is so friendly, and anything you want, they can help you. Even in the same time, they never wait anything from us to help. Just say, and they are ready for everything. And for me, I thankful and grateful for that, for the Indonesia. What else? And another challenge, especially when you come to country and you go in the mystery, so you doesn't have anybody there. That's one of the biggest challenges. You go, you almost have no idea about anyone. You doesn't know anybody there, no friends, no family, so you live alone. So you have to take responsibility of yourself from A to Z about everything. That's one of the bigger challenges for me, especially when you get sick or something like that. It's terrible. Oke, jadi kata Mas Nadim sama seperti Mas Muhammad tadi. Jadi sebenarnya yang menyedihkan itu ketika kemana-mana sendiri karena di negaranya orang, ya kan. Apalagi kalau ingat keluarga, terus
kalau ada urusan bisnis harus menyelesaikan sendiri mulai A sampai Z gitu, karena ya mungkin belum punya kenalan, sungkan juga minta tolong. Tapi beruntungnya orang-orang Indonesia tuh Iya, tadi kata Mas Najim itu suka menolong, iya suka. suka menolong, bahkan ketika kita tidak butuh bantuan dia menawarkan bantuan seperti itu. Hmm. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Sudah punya banyak teman ya kan? Ya, sudah. Yang sungkan. Karena orang Indonesia itu tipikalnya suka membantu. Iya. Mereka tidak individual seperti itu. Mhm. Karena mereka dibesarkan dari orang tua dan memang harus ramah orang, harus itu adalah basic manner di Mhm. Indonesia. Senyum, sapa, salam. Smile, greeting, and hi. Hai. Oke, untuk mbak-mbak dari Thailand tadi the biggest challenge. Ya, kalau bagi saya seperti Mas Firman, mulai pertama kali saya di Indonesia, saya tidak pintar berbahasa Indonesia, dan pintar berbahasa Inggris. Jadi hanya bisa menggunakan bahasa tangan saja waktu itu. Contohnya gimana mbak bahasa Cara, Thailand? contohnya seperti siapa, saya ini saja. Oh seperti Bilang itu. teman. Lalu apa ya? Seperti ada juga tentang budaya Indonesia yang saya baru tahu. Apa itu? Sepertinya orang Indonesia lebih bagus kalau pakai tangan kanan. Oh iya. Iya. Tapi kadang-kadang saya lupa. Sering pakai kanan kiri. Jadi kadang-kadang ada penjual yang marah depan saya. Oke. Ya, kok mbak ini seperti itu. Pikir penjualnya mbaknya orang Indonesia, orang Malang. Kamu bilang dari Thailand, dikasih diskon. Oke, untuk menurut saya tentang bahasa, dan saya emang dari Thailand Selatan yang dekat Malaysia, sudah bisa bahasa Malay, ya semirip Indonesia juga, gak terlalu adaptasi dengan bahasa, masih mirip-mirip. Untuk itu dari awal itu saya takut gak bisa makan gitu, soalnya di Indonesia terkenal tempe, tahu gitu kan, terus kayak lah gimana nanti saya makan tempe gitu. Tapi ternyata sudah coba ya enak juga. Kayak beda gitu Kayak gak beda. Di Thailand nggak ada tempe. ada tempe. Di Palestina nggak ada tempe. Nggak ada tempe, nggak ada nasi goreng, nggak ada soto, nggak ada rawon. Beda-beda di makan. Ayam goreng, bes ya. Ayam Ayam goreng. Adik-adik harus banyak bersyukur ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Dan yang kesalahan atau kesusahan lagi kayak ya beradaptasi sama teman dan mempertahankan untuk homesick gitu orang tua gitu. Saya jadi mau ikutan nangis kalau homesick ya. Memang itu sangat berat ya, tapi insya Allah akan terbayar lunas. Insyaallah. Tidak ada lelah tersia. Lelah aja tidak akan sia-sia, apalagi homesick. Sambil hibur diri ini. Oke, ada lagi kendala terbesarnya? Sama berarti dengan negaranya. Iya, sama. Pertama adalah bahasa, yang kedua adalah makanan. Seperti itu. Jadi mungkin nanti jadi rekomendasi bagi teman-teman semua yang mendengar podcast ini, kalau ada teman baru datang dari luar negeri, jangan langsung diajak makan nasi goreng pedas. Kemudian memang kami di Indonesia itu menggunakan tangan kanan dalam berbagai hal itu sebagai bentuk polite, kesopanan seperti itu. It's okay mbak, nggak apa-apa, karena mbaknya dari Thailand masih belajar hal baru. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Oke, rasanya kita mau berpisah. Sangat seru ya. Iya, insyaallah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, apa pesan dan kesan? What is your
your message to your friend, maybe in your country or in everywhere, uh, untuk bisa stay, untuk bisa sukses seperti kalian di Indonesia. Apa pesan yang kalian sampaikan kepada mereka? Karena podcast ini nanti akan ditayangkan dan akan ditonton oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia juga, baik dari kampus-kampus di Malang ataupun di lain kampus lain. Mungkin ada pesan untuk mereka untuk semangat belajar, atau kalau homesick harus ngapain, seperti itu, atau kalau menemukan kesulitan harus bagaimana, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Siapa dulu? Me? Saya. Okay. Oke. Untuk kesan-kesan dari saya mungkin bisa kita semua bisa lelah, kita semua bisa capek, tapi tidak bisa give up. Sangat dalam sekali. Kita semua boleh lelah, kita semua boleh capek, tapi satu, kita nggak boleh menyerah. Give up dalam bahasa Indonesia itu menyerah. Oke, good, bagus sekali. Terima kasih Mbak Tasnim, Mbak Firdausi. Tapi mungkin dari saya, kesan saya jangan takut apa yang belum ketemu dan menemukan dulu biar kita bisa tahu kan, bisa menahankan diri kita apa enggak, atau bisa melangkahi apa yang mikir pikiran kita itu susah gitu ya. Jangan takut pokoknya. Oke, kalau dari Mbak Firdaus katanya jangan takut. Kalau bahasanya Mas Muhammad, lah, benar? Right, benar. Benar. Jangan takut, maju aja. Nanti kalau ketemu sesuatu kita baru tahu, kita bisa belajar lagi. Ini terutama untuk teman-teman yang mau lanjut di luar negeri, masih takut-takut, berangkat aja. Kalau emang udah ada beasiswa, udah ada kesempatan, aja nanti di sana bakal tahu kok dan bakal struggle sendiri. Itu juga masih kemandirian kan, Mbak? Iya. Berarti kemandirian. Oke, terima kasih. Mas Nadim. If I want to give some advice to the international student here in Indonesia, of course they have never to be afraid or coward from anything. Because here in Indonesia, it's like if we look about the community, it's so good and it's comfortable and it's safe. So there is no reason to do anything is not, let's say, not illegal or something like that. So all what you want to do, just focus to your goals. Never care about anything around you, some mistakes, some problem. Everything we can fix it easy when you know how to talk with the people here, especially. So never take the aggressive to fix anything. Talk with the people is enough. And if you have something in your campus, it's you coming to here only for your campus, not for anything else. So never let your family feel shy or shame on you, something like that. Just focus your study and your life here, and everything becomes so easy for you. And I'm here almost over 3 years, and I didn't feel it. So the time when you come and study, it will be so fast. So never care about any mistakes. To be clear, you have to be careful about your mistakes. You have to be careful of that, and you learn and teach from that. But you have to focus your study only, nothing else. Oke, keren sekali. Kalau kata Mas Nadim, jangan takut. Di Indonesia tuh orang-orangnya suportif semua, lingkungannya aman. Kemudian kalau di Indonesia tuh fokus pada tujuan. Kalau tugasnya belajar ke kampus ya ke kampus aja, nggak usah aneh-aneh. Oke, ingat tujuannya. Ada orang tua di rumah yang menunggu, ada keluarga yang berharap. Jangan sampai mereka itu sedih, kecewa, atau malu kalau kalian gagal. Tetap fokus pada tujuan. Kalau ada kesulitan, ngobrol. Jangan agresif, jangan dipendam sendiri, karena insya Allah nanti akan ada yang menolong. Seperti itu. Iya, itu. Oke, good. Jelas? Mas Muhammad? Maybe my advice is respect everyone and respect the whole the country. Is anyone you will respect you. You respect the people, people will respect you. Also, the focus to respect the whole of country, because if
If you respect the country, the people will help you. The people who talking with you, the people will make a relationship with you. This, Oke, deep sekali. Jadi kalau kata Mas Muhammad, respect. Hormati di mana negaramu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Maksudnya di mana kamu berada, ikutin rule aturan di negara tersebut. Jadi respect kepada orang-orang, respect kepada peraturan. Ini sangat berbeda antara negara yang kamu datangi dengan negaramu. Cari tahu, pelajari apa aturannya, ikutin itu. Kemudian yang kedua, jangan sungkan ketika kesulitan meminta bantuan, karena orang-orang di sini itu helpful, suka membantu seperti itu. Dan intinya Indonesia itu di mata dunia, walaupun sampelnya negara Arab dan negara Asia Tenggara itu adalah orang-orang yang friendly, tapi mereka itu akan membantu ketika dimintai bantuan seperti itu. Sangat dalam sekali ya. Menyenangkan sekali bisa melihat perspektif Indonesia dari dunia luar. Oke, semoga studinya lancar, berhasil di Indonesia, in the future become the leader in your country. Jangan lupa ke Indonesia. Semoga hubungan Indonesia dengan negara-negara kalian tetap baik dan kita bisa berkolaborasi suatu saat nanti. Amin amin ya robbal Amin, insyaallah. alamin. Oke teman-teman, oke sobat VIP semua, tak terasa sudah di penghujung acara. Sangat menyenangkan melihat perspektif Indonesia dari negara lain. Ternyata negeri yang sangat kita cintai itu di mata dunia itu adalah negeri yang sangat baik, sangat aman, sangat inklusif, orang-orangnya ramah, pendidikannya juga mudah dijangkau, pengajarannya juga seperti itu. Jadi mari kita mulai mencintai negeri kita, dimulai dari dalam, seperti itu. Oke, bisa lihat kamera semua. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.